Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Begitu juga dengan ayah ibu di rumah. Pada hari ini kita berjumpa kembali dengan tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Hari ini kita masih belajar tentang karakteristik hewan. Jadi silahkan perhatikan penjelasan sampai akhir ya. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda juga untuk hidupnya? Jadi setiap hewan yang memiliki jenis berbeda itu memiliki tempat hidup yang berbeda juga. Jadi kira-kira apa ya? Apakah kucing dan ikan itu memiliki tempat hidup yang berbeda? Ya tentu ya. Jadi ayo kita cari tahu bersama. Nah, ini hewan apa ya? Nah, iya, itu ada ayam. Ayam tinggalnya di mana? Iya, ayam itu tinggalnya di daratan. Ia bisa memijakan kakinya di tanah. Tinggalnya di daratan. Bagaimana dengan hewan berikut ini? Nah, ini adalah hewan bebek. Ya, bebek. Bebek itu tinggalnya di mana? Bebek itu bisa tinggal di daratan. Kemudian bebek juga senang sekali untuk menginjak kakinya di lumpur ya. Jadi bebek ini Allah berikan keistimewaan di bagian kakinya. Di kakinya itu ada selaputnya. Selaput ini akan memudahkan bebek untuk melangkahkan kakinya di tempat berlumpur. Jadi setiap hewan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Hewan ini tinggalnya di mana ya? Ini siapa yang pelihara ya? Di kelas 4 kemarin sekitar ada 37 anak, itu ada 15 ya yang pelihara kucing. Senang sekali pelihara kucing. Kucing tinggalnya di mana? Apakah di air? Tentu tidak ya, kebanyakan kucing itu malah takut air. Kucing ini tinggalnya di daratan ya, dia bisa berjalan di daratan. Nah, kucing. Kemudian bagaimana dengan hewan berikut ini? Di manakah mereka tinggal? Iya, mereka bernafas menggunakan insang, jadi mereka tinggal di air. Bagaimana jika kucing dan ikan kita tukar? Kucing kita letakkan di air, dia tinggalnya di air gitu ya. Kemudian ikan kita, wah, di manakah hewan ini tinggal ya? Hewan ini tinggal di mana? Tentu di air, karena hewan ini bernafas menggunakan insang. Coba sekarang kita pikirkan. Ikan kita letakkan di daratan. Kucing, ayam, kemudian bebek kita letakkan ke dalam air. Apakah mereka bisa hidup? Tentu tidak ya. Mereka memiliki karakteristik tempat tinggal yang berbeda-beda. Nah, mari kita perhatikan. Ternyata Tuhan itu ya, Allah menciptakan hewan dengan berbagai bentuk dan jenis yang berbeda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan memiliki hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Jadi ada hubungan antara tempat hidup dengan ciri-ciri khusus setiap hewan. Bu Visi memiliki beberapa contohnya di sini. Nah, di sini ada apa itu? Apa ya? Ini biasanya di rumah tuh banyak kayak gini nih. Cicak ya. Kok bisa merayap ya cicak ya di dinding gitu ya?
Cicak ini memiliki perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Jadi di kakinya itu ada perekatnya. Kemudian cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga bisa menangkap serangga. Ya, jadi lidahnya panjang, dengan mudah dia bisa menangkap serangga. Kemudian ada kemampuan khusus dari cicak yang tidak dimiliki oleh hewan lain, yaitu cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Jadi pernah nggak lihat kalian cicak ya, nangkap cicak ataupun ada cicak yang terjatuh dari atap, tiba-tiba ekornya itu terputus dan bergerak-gerak sendiri. Nah, itu namanya kemampuan autotomi. Jadi, kemampuan ini bertujuan untuk melindungi diri dari musuhnya. Cicak itu berharap musuhnya itu akan tertarik dengan ekor. Jadi, ekor yang bergerak-gerak itu akan dikira sebagai cicak tersebut. Jadi, nanti cicaknya itu akan lari. Terus gimana dong cicaknya tidak punya ekor? Tenang saja, lama-kelamaan ekor cicak akan tumbuh kembali. Itu keistimewaan atau keunikan dari cicak. Ibu Besi juga punya hewan lagi nih. Wah, hewan apa ya? Ini adalah hewan yang beraktivitas pada malam hari, hewan noktular ya. Jadi dia itu aktivitasnya malam hari. Kelelawar namanya. Biasanya itu kelelawar itu tinggal di atap rumah ataupun tempat-tempat yang gelap. Jadi kayak gua gitu, atap rumah gitu yang sudah ditutup dengan Ethernet, biasanya di dalamnya itu ada. Kelelawar mengeluarkan suara frekuensi tinggi dan memiliki pendengaran yang baik. Jadi frekuensi dari kelelawar itu tidak bisa kita dengarkan ya. Kelelawar kemudian menggunakan frekuensi tersebut. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik ya. Dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mengeluarkan suatu hewan apa ini? Kelelawar mengeluarkan suara frekuensi tinggi dan memiliki pendengaran yang baik. Kelelawar bisa mendeteksi benda di sekitar dengan bunyi pantul. Jadi waktu malam hari kenapa kelelawar tidak nabrak ya? Padahal gelap. Nah itu karena kelelawar itu menggunakan bunyi ataupun suara frekuensi tingginya. Kemudian nanti suara tersebut akan terpantul dan dia tangkap kembali sehingga dia tahu di mana ada buah, di mana ada dinding, sehingga dia tidak mungkin akan menabrak dinding tersebut. Nah, kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Jadi kalau malam hari manusia itu waktunya istirahat, tidur. Saat siang hari, manusia itu melaksanakan pekerjaan ataupun belajar. Berbeda dengan kelelawar, kelelawar itu melakukan aktivitasnya ketika malam hari. Nah, kemudian ada hewan apa lagi ya? Wah, ini ada hewan apa ya? Bunglon ya. Ini ada hewan bunglon. Bunglon itu dapat mengubah warna kulitnya. Maaf, warna tubuhnya ya. Jadi tidak hanya kulitnya. Jadi tubuhnya itu semuanya itu berubah sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Ketika bunglon ada di atas batu gitu ya, dia akan berubah mengubah tubuhnya yang warnanya sama persis dengan batu. Biasanya warna coklat, kehitam-hitaman. Kalau bunglon ada di pohon ya, dia di daunan gitu ya, dia menyamarkan tubuhnya menjadi warna hijau. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah ingin menyerupai tempat tinggalnya begitu. Jadi tujuannya ya untuk melindungi dirinya. Bunglon ini memiliki lidah yang panjang. Jadi lidahnya itu panjangnya itu melebihi dari ukuran tubuhnya. Jadi dia akan mudah untuk menangkap mangsanya.
Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Hewan di sekitar kita memberikan manfaat bagi manusia. Jadi tidak hanya diambil kulitnya, dagingnya, telurnya, kotorannya untuk membuat kompos, tetapi hewan itu juga bisa memberikan inspirasi bagi kita. Kita bisa memiliki ide ataupun gagasan yang cemerlang. Contohnya ketika kita membuat karya seni mozaik. Jadi nanti kita akan membuat karya seni mozaik, namun Bu Visi memiliki sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa istilah yang diberikan kepada bunglon yang memiliki kemampuan khusus untuk mengubah warna tubuhnya? Ayo, nah istilahnya itu apa ya? Kamu bisa tuliskan di kolom komentar ataupun bisa jawab japri ke Bu Visi di grup WA boleh, nomor WA boleh. Jadi sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk ayah ibu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.